Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi melalui pesan pastoral pada hari ini. Doa dan harapan saya agar seluruh jemaat sehat, tubuhnya sehat, rohnya sehat, kuat, ekonomi pekerjaan juga sehat, ya, tubuh, jiwa dan rohmu sehat. Hari ini saya akan berbicara tentang ketulusan hati. Ketulusan hati. Kita akan melihat dulu satu ayat dalam Alkitab kita, dalam Injil Matius pasal 1 ayat 19. Injil Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ketulusan ini adalah salah satu kredit poin di mana Bapa di sorga memperkenankan putra itu lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf. Ada banyak hal positif dalam diri Yusuf, Maria, tetapi kita akan membahas salah satu adalah ketulusan hati. Kita lihat bahwa Yusuf adalah seorang pria muda yang mempunyai ketaatan terhadap agama. Agama dalam percayaan lama, Yudaisme. Dan yakinlah bahwa Yusuf punya ketaatan ini, ketulusan ini. Nah, itulah sebabnya sebagai seorang yang taat, sebagai seorang yang beragama, bukan sekedar beragama tapi mentaati aturan-aturan hukum agamanya, maka Yusuf mencoba untuk berusaha menceraikan Maria tunangannya itu secara diam-diam. Karena Yusuf menyadari bahwa kandungan Maria itu bukan intervensinya, dia tidak merasa intervensi dalam hal itu. Tetapi ketika malaikat memberikan pesan kepada Yusuf agar Yusuf tidak perlu takut untuk menerima, tidak perlu takut dan ragu untuk menerima Maria sebagai istrinya, karena kandungannya adalah karya dan pekerjaan Roh Kudus. Dia taat juga dengan tulus hati, dengan senang hati, dia menerima itu semua. Luar biasa. Saya melihat bahwa ketulusan hati ini adalah kunci sukses hubungan kita. Hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan itu harus didasarkan pada ketulusan. Apalagi Tuhan yang kita sembah, sekalipun orang tidak tulus, dia tahu betul apa yang ada dalam lubuk hati seorang. Di hati, dalam pikiran kita, dia mengerti. Dan sebab itu, mari kita belajar tulus. Sekalipun Anda tidak tulus, ya, ketulusan itu adalah kesamaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dikandung dalam hati. Ya, saya kira sekali lagi saya ingin mengulang bahwa ketulusan kita kepada Tuhan bukan didasarkan pada kemahatauannya. Dia mengerti isi hati kita, mengerti pikiran seseorang, bahkan sebelum seseorang mengucapkan. Tapi ketulusan kita kepada Dia, kepada Tuhan yang kita sembah adalah berdasarkan sebuah kebenaran, ya, kejujuran dan kebenaran. Nah, ketulusan ini ada juga merupakan hubungan kunci sukses hubungan di tengah-tengah keluarga. Suami istri, orang tua anak, ya, seluruh anggota keluarga kita harus diwarnai dengan ketulusan. Suami bersikap tulus kepada istri, istri bersikap tulus kepada suami, anak-anak terhadap orang tua juga kepada anak-anak. Begitu. Lebih meluas lagi, lebih melebar lagi, ketulusan ini juga adalah merupakan satu kunci hubungan yang baik antara satu dan yang lain di tengah-tengah jemaat.
di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah. Ya. Masalah-masalah terjadi dalam satu area yang lebih kecil, masalah-masalah terjadi di tengah-tengah keluarga kita adalah karena tidak adanya ketulusan ini. Ya, tidak adanya ketulusan ini. Sudah saya katakan tadi bahwa ketulusan itu adalah apa yang kita ucapkan, ya, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kandung dalam hati itu sama. Nah, itu. Alkitab juga mengajarkan kebenaran ini bahwa katakan kalau memang itu ya, katakan ya, dan kalau memang tidak, itu tidak. Ketulusan juga membutuhkan sebuah keberanian. Ya. Mungkin dengan ketulusan itu orang juga tersinggung, tapi tidak peduli. Ya. Tidak peduli apakah orang tersinggung dengan kejujuran kita, dengan ketulusan kita. Yang penting di hadapan Tuhan kita benar. Memang yang kita lakukan seperti itu, yang kita ucapkan itu seperti apa yang kita lakukan. Ya. Kita tidak berdiplomasi atau kita tidak menyembunyikan sesuatu supaya kelihatan di permukaan itu baik-baik aja, tapi sebetulnya bukan demikian. Ya. Nah, sebab itu mintalah kepada Tuhan hati yang tulus. Ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya, apalagi orang yang tidak percaya. Berlaku juga bagi hamba Tuhan, berlaku bagi saya, berlaku bagi pelayan-pelayan Tuhan, berlaku bagi semua hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan. Kita belajar tulus. Ya. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan senang dengan orang yang tulus. Bahwa orang yang tulus hatinya itu akan memandang Allah. Oh, luar biasa. Tuhan senang bergaul dengan orang-orang yang tulus hati. Wah, ini luar biasa. Ya. Saya kira ketulusan yang sesungguhnya, ketulusan yang benar ini menjadi sesuatu yang amat langka dalam masyarakat kita pada hari-hari ini. Lihatlah pertikaian-pertikaian, baik dalam skala kecil atau dalam skala yang lebih luas, yang lebih besar, itu selalu dimulai dengan ketidaktulusan. Ya. Tapi pesan pastoral pada hari ini, walaupun singkat, ini akan mengingatkan kita belajar untuk tulus. Tulus di hadapan manusia, tulus di hadapan Tuhan. Kalau memang itu ya, katakan ya. Kalau memang tidak, katakan tidak. Dan jangan pernah merasa takut ketika Anda mengatakan sesuatu yang benar, mengatakan sesuatu yang tulus, karena itu menjadi kunci hubungan, kunci sukses, kunci keberhasilan hubungan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja Tuhan, antar umat Tuhan, dan di tengah-tengah masyarakat ini. Ya. Bahkan dalam skala yang lebih besar, hubungan antara bangsa, ya, satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Luar biasa, ya. Dan biarlah Natal tahun ini sungguh kita diberkati dengan salah satu sikap pribadi Yusuf ini. Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Doa saya adalah supaya seluruh umat Tuhan, hamba Tuhan, diriku sendiri, dan kita semua adalah para pria wanita, ya, yang tulus di hadapan Tuhan dan tulus di hadapan manusia, supaya berkat Tuhan turun atas Anda sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Pesan singkat pastoral pada hari ini akan memberikan kepada kami hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan satu dampak positif. Kami belajar tulus seperti Yusuf yang tulus. Kami tulus, belajar tulus seperti Kristus yang tulus hati. Kami tahu Tuhan, ketulusan ini adalah sesuatu yang jarang terlihat, jarang terjadi. Namun biarlah di antara masyarakat yang jarang terjadi ketulusan itu ada pada kami, hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, supaya kami boleh membangun hubungan yang baik, pertama-tama dengan Tuhan, hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga, hubungan baik di tengah-tengah jemaat gereja, hubungan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bapa, terima kasih. Kami tahu ini adalah hal yang sulit
Namun kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami. Berikan kami hati yang tulus. Oh Tuhan, atas umat-Mu semua, para pria wanita, mulai anak-anak sampai orang-orang muda, sampai pada orang-orang tua, bahkan di tengah-tengah masyarakat ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Oh Tuhan, di hari Natal ini, peringatan Natal ini, kami boleh memiliki satu karakter yang terpuji, itulah ketulusan hati. Berkatilah seluruh umat-Mu, pekerjaan, ekonomi, keuangan, dan kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu,